إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونسترشده ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له لا حول ولا قوة إلا بالله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله ولا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعظم على سيدنا محمد ابن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبع سنته واقتدى بهداه إلى يوم لقاء الله أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون وقال تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت واتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله jamaah sholat Jumat yang semoga senantiasa selalu dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melalui mimbar mulia ini di hari yang mulia, hari Jumat, di dalam bulan yang mulia, bulan Dzulqa'dah, salah satu bulan dari Ashhurul Hurum, bulan-bulan yang dihormati, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan yang mulia ini kami sebagai khatib terlebih dahulu menyampaikan pesan wasiat takwa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita semua. Sebagaimana bunyi firman Allah yang telah kami sebut di atas tadi, yang artinya wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan takwa yang sesungguhnya, dengan takwa yang sebenarnya, dan jangan kalian mati kecuali tetap dalam keadaan Islam. Dan juga pesan baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bertakwalah kalian kepada Allah dimanapun saja kalian berada, dan ikutilah, sertailah keburukan yang sudah terlanjur dilaksanakan dengan amal kebajikan. Niscaya amal kebajikan dapat melebur dan menghapus keburukan yang sudah dilakukan. Dan pergaulilah manusia dengan akhlakul karimah, dengan budi pekerti yang baik. Begitu pesan Allah dan Rasul-Nya. Semoga kita semua dapat melaksanakan dan mengamalkannya di dalam kehidupan sehari-hari. Oleh sebab pesan Allah dan Rasul-Nya ini, kembali kami sebagai khatib menyeru, berpesan kepada saudara-saudara, khususnya kepada Al-Faqih pribadi di hadapan panjenengan semua. Marilah kita selalu terus berusaha dan berupaya untuk senantiasa meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takwa di dalam arti memelihara diri dari segala bentuk kemusyrikan dan kemunafikan serta kemaksiatan, dengan
dengan senantiasa selalu melaksanakan pernah saya masa dan menjauhi semua larangan-larangannya, khususnya utamanya di dalam bulan-bulan yang dimuliakan Allah, Ashhurul Hurum, bulan-bulan yang dihormati. Salah satunya adalah bulan jatuh di jalan. Ma'asyiral muslimin wa ummatan mu'minin rahimakumullah. Pada kesempatan yang mulia ini kami akan menyampaikan pesan ulama. Apa pesan ulama kepada kita semua, khususnya kita yang masih diberi kesempatan hidup di dunia ini. Beliau berpesan arba'atu umur la tatrukha mudal hayat. Ada 4 perkara jangan pernah tinggalkan sepanjang hidupmu di dunia. Jangan pernah tinggalkan 4 perkara ini selama kau hidup di dunia. Apa 4 perkara tersebut? Yang ini merupakan nasihat untuk kita semua. Yang pertama, la tatrukish syukra hatta la tuhramus ziyadah. Jangan pernah kau tinggalkan syukur kepada Allah sehingga engkau tidak diharamkan, sehingga engkau tidak dihalangi dari tambahan-tambahan nikmat. Selalu bersyukur kepada Allah bila mana dirimu, bila mana kita mengharap tambahan-tambahan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Hal tersebut ditegaskan sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Jikalau kalian mau bersyukur atas nikmat-nikmat Allah, la azidannakum, pasti kata Allah, pasti akan aku tambah nikmat-nikmat kalian. Wa la in kafartum, tetapi bila mana kalian kufur, tidak bersyukur, inna 'adzabi lasyadid, sungguh azabku sangat pedih. Yang kedua, pesan ulama kepada kita, la tatruk dzikrallah wa tukhradu dzikrallahu ilaih. Jangan pernah kau tinggalkan zikir kepada Allah. Jangan pernah kau tinggalkan menyebut-nyebut dan mengingat-ingat Allah. Bila mana engkau tidak ingin diharamkan dari ingatnya Allah kepadamu, bila mana engkau tidak ingin diperhatikan secara khusus oleh Allah Subhanahu wa taala, selalulah berzikir kepada Allah, selalulah banyak menyebut-nyebut nama Allah di kala pagi dan petang, siang dan malam, 24 jam. Berapa banyak kita ingatnya kepada Allah? Perbanyak ingat kepada Allah. Karena bila mana kita ingat kepada Allah, Allah pasti akan ingat. Dalam artian Allah pasti akan memberikan perhatian-perhatian khususnya. Di samping perhatian umumnya Allah, Allah berikan perhatian khususnya kepada khusus orang-orang yang mau berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah telah berjanji di dalam firman-Nya, "Fadhkuruni azkurkum." Maka ingatlah kalian kepadaku. Maka berzikirlah kalian kepadaku, ingatlah kalian kepadaku, niscaya aku ingat kepada kalian. Yang keempat, yang ketiga, la tatsrukid du'a. Jangan pernah kalian tinggalkan doa. Wa tuhramul istijabah. Karena bila mana kalian tinggalkan doa, tidak berdoa, maka niscaya kalian akan dihalangi dari mustajabnya doa. Artinya selalu banyak berdoa, baik di kala senang ataupun susah, di kala lapang ataupun sempit, di kala butuh ataupun tidak butuh. Jadikan doa-doamu sebagai munajat, sebagai zikirmu kepada Allah, sebagai duduk-dudukmu, percakapanmu kepada Allah, sebagai sambung rasamu kepada Allah. Bila mana kau ingin dikabulkan doa, karena Allah telah berjanji di dalam firman-Nya, "Ud'uuni astajib lakum." Berdoalah kalian kepadaku, pasti akan aku kabulkan. Begitu kata janji Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, pesan ulama kepada kita selama hidup di dunia, la tatrukil istighfar. Jangan pernah kalian tinggalkan banyak istighfar kepada Allah. Wa tuhramun najah. Bila mana kau tinggalkan
Sebab itu kata ulama, banyak-banyak kalian istighfar kepada Allah. Bukankah Allah telah berjanji, wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah tidak akan mengadab suatu kaum, Allah tidak akan mengadab seseorang, Allah tidak akan menimpahkan hal-hal yang memberatkan, memberikan kesulitan dan kepayahan terhadap seseorang manakala mereka mau beristighfar, memperbanyak istighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu kata Allah di dalam janjinya. Ma'asyiral muslimin wa sunnatal mu'minin rahimakumullah. Dari 4 perkara tersebut, satu yang akan kami sampaikan secara singkat pada pertemuan yang singkat ini, hadirin yang dimuliakan Allah, yaitu yang pertama, la tatruk syukra. Jangan pernah kalian tinggalkan syukur kepada Allah hatta la tuhram ziyada, sehingga engkau tidak dihalangi, tidak diharapkan dari tambahan-tambahan nikmat. Selalu banyak bersyukur kepada Allah bila mana ingin bertambah nikmat. Al-Imam Muhammad Al-Jawad memberi nasihat kepada kita, wala yang qati'uz ziyadah, wala yang qati'uz ziyadah min Allah hatta yang qati'uz syukra min ibadih. Kata beliau, tidak akan terputus tambahan-tambahan dari Allah selagi tidak terputus syukurnya hamba kepada Allah. Selalu bersyukur kepada Allah. Syukur itu apa? Syukur itu artinya syarful abdi jami'a ma an'amallahu alaihi li ajri. Sikap seorang hamba di dalam menggunakan nikmat-nikmat yang sudah Allah berikan kepadanya, dari semua nikmat yang sudah dianugerahkannya, di dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Misal contoh di antara nikmat-nikmat yang Allah berikan, kita diberi nikmat umur panjang, berarti kita masih punya kesempatan untuk berbisnis kepada Allah. Kita diberi umur panjang, berarti kita masih punya kesempatan melebur dosa-dosa. Kita diberi kesempatan umur panjang, berarti kita masih punya modal untuk berbisnis kepada Allah. Yang bisnis kita ini akan diganti dengan surganya Allah Subhanahu wa taala, yang lebih indah, yang lebih dahsyat, yang lebih nikmat daripada kenyamanan kenikmatan dunia sehebat apapun. Diberi umur panjang, nikmat. Diberi sehat dan sempat, nikmat. Yang banyak orang melabaikan nikmat tersebut, hadirin yang dimuliakan Allah. Ketika nikmat-nikmat tersebut, umur panjang, sehat walafiat, sempat, banyak waktu luang, digunakan umur dan kesempatan waktu itu ibadah. Dia langkahkan kakinya menuju ke masjid, hadir sholat berjamaah, hadir Jumat. Dia gunakan langkahnya menuju ke majelis-majelis ilmu, ke majelis-majelis zikir, khususnya di masjid yang kita banggakan dan kita cintai ini. Maka sudah secara otomatis akan bertambah kebaikan demi kebaikan sebagaimana yang dijanjikan Allah Subhanahu wa taala. Umur akan menjadi berkualitas, waktu-waktu akan terisi dengan ibadah-ibadah, bahkan kebaikan-kebaikan. Berapa langkah kaki Anda yang Anda langkahkan dari rumah menuju ke tempat ini? Berapa kebaikan dari tadi duduk Anda bersalawat berzikir? Berapa pahala kebaikan i'tikaf yang sudah kita dapatkan? Belum kita mendengarkan majelis ilmu di hari Jumat ini, belum kita nanti sholat berjamaah. Berapa kebaikan yang Allah janjikan? Belum keberkahan-keberkahan nanti yang akan didatangkan. Ma'asyiral muslimin wa sunnatal mu'minin rahimakumullah. Belum nikmat-nikmat yang lainnya. Mungkin nikmat harta, ketika kau diberi harta, lupakah kau kepada Allah atau ingatkah kepada Allah? Kau bisa syukuri dengan nikmat harta yang dititipkan, yang diberikan. Pada hakikatnya harta yang dicari seperti apapun oleh manusia
manusia, banting tulang keras keringat, habis waktunya sampai kadang meninggalkan ibadah, tak lepas daripada kedermawanan Allah, kebaikan Allah yang diberikan kepada seseorang mendapatkan rezeki, mendapatkan harta. Namun hakikatnya semua yang diberikan oleh Allah adalah titipan, adalah amanah. Apa hanya kau simpan? Apa hanya kau bangga-banggakan? Lalu tidak kau jadikan sebagai kendaraan menuju ke akhirat? Jangan sampai harta yang kau simpan lalu kau ikuti penyakit gigir. Tidak kau sumbangkan di jalan Allah, tidak kau tasarrufkan di jalan Allah, tidak kau jadikan ternak kurban, tidak kau jadikan sedekah. Lalu kau meninggal dengan peninggalan harta yang kau pertahankan demi mengikuti bisikan-bisikan setan, maka kau akan sengsara. Sebagaimana Allah mengingatkan di dalam firman-Nya, walladzina yaknizuna dzahaba wal fiddata wa yunfiquna fi sabilillahi fabashshirhum bi'adzabin alim. Orang-orang yang senantiasa suka menyimpan emas, perak atau hartanya, ketika dipanggil, ditawarkan ladang akhirat, sedekah, jariah, kurban dan lain sebagainya, dia gigir, dia mengikuti nafsunya, mengikuti ajakan setan untuk gigir. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak dinafkahkan di jalan Allah, wala yunfiquna fi sabilillah. Dia pertahankan hebat dengan dunia yang dia miliki, lalu meninggalkan dunia dengan dosa-dosa tersebut. Fabashshirhum bi'adzabin alim. Beritahu mereka Muhammad dengan azab yang sangat pedih. Yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam wa tuqwa biha jibahuhum wa junubuhum wa zuhuruhum hadza ma kanastum bi anfusikum. Hari itu kelak nanti di mana ketika seorang sama dibangkitkan, khususnya orang-orang yang diberi titipan harta, dia melit, dia tidak mau mensyukuri dengan nikmat harta yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala, akan dijadikan harta-harta yang dia simpan sebagai timah-timah panas, siksaan-siksaan yang akan disiramkan, yang akan dituangkan ke dahi-dahi mereka, ke punggung-punggung mereka, ke dada-dada mereka, sambil dikatakan hadza ma kanastum li anfusikum. Ini siksaan adalah sebab dulu dunia yang dititipkan kepadamu tidak kau nafkahkan, tidak kau sedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahmatullah. Kita yang meninggal dunia tidak akan membawa apa-apa. Gajah mati meninggalkan garing, macan mati meninggalkan belang, manusia mati meninggalkan nama untuk dikenang. Maka jadikanlah nama Anda sepeninggalan Anda di dunia ini nama yang dikenang dengan kebaikannya karena kedermawanannya, bukan nama yang justru menghancurkan syariat Allah, bukan nama yang justru meninggalkan syariat Allah, bukan nama yang justru kejahatan yang ditinggalkan di tengah-tengah masyarakat. Jangan mempersulit masyarakat, jangan mempersulit saudara-saudara kita, karena kelak akan dipersulit oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu hadirin yang dimuliakan Allah, nikmat yang Allah berikan kepada kita, syukuri, gunakan sebaik mungkin sebelum ajal tiba, karena tak seorang pun tahu kapan ajalnya tiba. Bila mana sudah itu tiba ajalnya, akan bisa ditunda atau dimajukan hanyalah penyesalan yang akan dirasakan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan zahir dan batin kepada kita untuk dapat senantiasa mensyukuri nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka wal abtar. Allah berfirman, sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang begitu banyak. Oleh sebab itu fasholli, Allah tidak mengatakan fashkur, bersyukurlah, tapi Allah mengatakan fasholli li rabbika, salatlah untuk Tuhanmu, wanhar, dan berkorbanlah. Apa maksudnya ini wahai saudara-saudaraku? Seseorang di dalam mensyukuri nikmat Allah tidak akan bisa lepas dari 4 perkara. Harus 4 perkara ini ada, baru dia akan jadi hamba yang bersyukur kepada Allah. Walaupun orang yang bersyukur kepada Allah sedikit sekali, kata Allah, wa qalilun min ibadiyas syakur. Tetapi bila mana 4 perkara yang Anda lakukan, maka Anda telah sempurna syukurnya kepada Allah. Yang pertama, asyukru bil qalbi. Anda syukur dengan hati, mengakui, mengimani, mempercayai semua apa yang datang dari Allah. Wasyukru bil lisan, menyebut, memuji Allah, berkata-kata dengan perkataan yang baik, berzikir kepada Allah. Yang ketiga, asyukru bil arkan. Anda syukur dengan anggota tubuh dalam rangka beribadah kepada Allah. Yang terakhir, asyukru bil mal. Anda syukur dengan menggunakan sebagian harta yang Anda miliki untuk
kita serukan di jalan Allah. Dan 3 yang pertama terkumpul di dalam sholat. Itulah kenapa Allah mengatakan fasholli, maka sholatlah. Artinya ketika Anda, hai orang-orang yang beriman, melaksanakan sholat, Anda sudah melaksanakan 3 syukurnya. As-syukru bil qalbi, syukur dengan hati, syukur dengan lisan, syukur dengan gerakan anggota tubuh. Itu semua ada di dalam sholat. Yang terakhir ada di dalam pengorbanan, yakni berkorban, mengeluarkan sebagian harta untuk kita salurkan di jalan Allah. Apakah menjadi sedekah, apakah menjadi jariah, apakah menjadi kurban yang nanti pada hari Idul Fitri kita keluarkan. Karena kalau tidak, kau akan dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangankan yang halal akan dipertanyakan oleh Allah. Dari mana kau dapat, kita salurkan kemana? Mudah-mudahan selagi kita masih diberi kesempatan hidup di dunia yang sementara ini, susah seperti apapun hadirin, kau tidak akan lama hidup di dunia ini. Senang seperti apapun kau di dunia ini, takkan lama. Jangan kau korbankan kehidupan yang abadi penuh dengan kenikmatan demi untuk mengutamakan kehidupan di dunia yang hanya sementara. Mudah-mudahan Allah sadarkan semua hati kita untuk terus melangkah di jalan kebenaran yang dituntunkan oleh baginda Rasul Muhammad SAW. Inna sanad kalam wa abyana nidam kalam Allah bil malikil alam. Allah subhanahu wa ta'ala yaqul wa bi qawlihi yahtadil muhtadun wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu fiikum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani bihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad. Alhamdulillah hamdan kama amara. Asyhadu an la ilaha illallah irhaman liman jahada bi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaqi wal bashar. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karim wa azim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad faza al-muttaqun. Inna Allah ta'ala amarna wa amara bi fi nafsi wa sanna bi malaikatin musabbihatin bi qudsi wa qala ta'ala inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wa ala sahabati ajma'in wa tabi'in tabi'in lahum bi ihsan ila yaumid din wa alina ma'ahum fi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. وشوف المختلفة والشدائد والمحن ما ظهر منهم بطن بلد أهل إندونيسيا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله ولذكر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا